Shalom, kita akan memulai ibadah Minggu Utama Gereja Masih Injili Indonesia Gemindo Jemaat Nazaret dengan menggunakan tata ibadah Minggu Prapaskah keempat dan yang sudah dibikin secara online untuk jemaat yang ada di rumah. Sebelumnya, sebelum masuk dalam persiapan kita pada pagi hari ini, diwajibkan bagi jemaat di rumah untuk membaca liturgi yang sudah di-share di grup WhatsApp Gemindo Jemaat Nazaret sebagai panduan kita beribadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam persiapan. Pertama, persiapkan diri saudara sebaik-baiknya, mandi dan berpakaian yang pantas. Tidak harus sangat formal, tingkat kepantasan ditentukan sendiri. Kedua, lokasi mengikuti ibadah online harus di tempat yang pantas, seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang doa, atau tempat yang punya sinyal internet yang cukup memadai. Ketiga, ikutilah ibadah dari awal sampai dengan akhir tanpa putus. Jangan ditinggal-tinggal untuk urusan lain. Dan yang keempat, ikuti ibadah online sambil duduk saja, tidak perlu berdiri. Demikianlah persiapan yang harus diperhatikan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hadirat Tuhan dan memuji dan membesarkan akan namanya. Panggilan beribadah. Bumi menjadi saksi cinta dan kasih Yesus Kristus. Langit menceritakan keagungan penderitaannya. Kini biarlah telinga, mata dan hati ini terbuka untuk merasakan dan memahami arti dari jalan sengsara yang dilalui oleh anak manusia. Jemaat mempersiapkan kidung jemaat nomor 41 baitnya yang pertama. Kidung jemaat nomor 41 baitnya yang pertama. Hai mari sembah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat mempersiapkan kidung pujian NKB nomor 83 baitnya yang pertama. NKB 83 baitnya yang pertama, Nun di Bukit Nan Jauh. Nun di Bukit Nan Jauh, nampak kayu sari, lambang kudusnya sama jelas. Salib di
merebut umat manusia. Salib itu kutunjuk penuh hingga saat ajalku. Salib itu Tuhanku dan mahkota kelahiranku. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan janji anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa sebagaimana ungkapan Pemazmur 51 ayat yang ketiga sampai dengan 9. Kita akan baca bersama-sama sebagai ungkapan doa. Pemazmur 51 ayat yang ketiga sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam perhatianmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib Yesus, mengaku dosanya di hadapan Allah. Kristus kasihan, Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita mohon kekuatan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa firman kehidupan kami, inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami Bapa, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan kitab suci. Kita akan membaca Alkitab pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayat ke-8 sampai dengan 14. Efesus 5
ayat 8 sampai dengan 14. Kita akan baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus adalah kota yang besar dan megah. Di dalam kota ini berdiri kuil dewa Artemis. Kuil ini juga berdiri dengan sangat megah. Dan di dalam kuil ini ada sebuah batu meteor yang dipercayai oleh orang Efesus. Batu ini dikirim oleh sang dewi. Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Kota Efesus ini juga mempunyai teater-teater yang besar, perpustakaan-perpustakaan yang besar, dan ada sebuah stadion, tempat di mana para gladiator bertarung. Paulus melayani di kota Efesus selama kurang lebih 3 tahun. Paulus mendengar keadaan jemaat di Efesus dalam keadaan yang tidak kondusif atau tidak baik. Kenapa? Karena yang Paulus dengar di Efesus ada beberapa orang yang berusaha untuk memecah belah keadaan jemaat. Selain itu, masyarakat yang ada di Efesus juga masih menyembah dewi atau dewa Artemis yang dianggap sebagai dewi atau dewa kesuburan. Karena itu, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus menulis surat kepada mereka, dan khususnya dalam bacaan kita saat ini, Paulus berbicara tentang kehidupan dalam terang dan dalam kegelapan. Saudara-saudara, apa sih itu terang dan apa sih itu gelap? Terang, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan di mana dapat dilihat oleh orang. Sedangkan gelap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus tidak bicara tentang keadaan. Apakah itu tidak ada cahaya atau ada cahaya? Tapi Paulus berbicara di sini, atau yang dimaksud oleh Paulus di sini tentang terang dan gelap adalah tentang tindakan dan perilaku manusia. Ayat 8, Paulus katakan, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Bukan berarti dahulu kota Efesus adalah gelap, gulita, dan sekarang ada banyak lampunya dan terang. Tapi Paulus sedang mengibaratkan tentang hidup mereka yang dahulu ada dalam kegelapan atau
Hidup yang dahulu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi sekarang telah menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Dan karena itu, Paulus berharap agar mereka tidak akan lagi hidup dalam kegelapan. Mereka tidak boleh lagi kembali kepada kegelapan, tapi Paulus berharap agar mereka tetap hidup dalam terang. Hidup yang selalu memberikan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti jemaat yang ada di Efesus, kita pun dianjurkan untuk tetap hidup dalam terang. Tuhan Allah telah berkarya membawa kita keluar dari kegelapan dan kemudian membawa kita dalam kehidupan, dalam terang di dalam Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kita bukan lagi anak-anak gelap, tapi anak-anak terang. Karena itu, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah sebagai anak-anak terang, apakah sebagai orang-orang yang telah hidup dalam terang, kita sudah memunculkan buah kebaikan, keadilan, kebenaran, atau bagaimana? Atau justru di dalam terangnya dunia ini ternyata tindakan dan hidup kita masih tindakan dan hidup yang penuh dengan kegelapan. Saat ini kita diajak bersama oleh Rasul Paulus melalui jemaat yang ada di Efesus atau kitab Efesus untuk hidup di dalam terang. Agar supaya apa? Agar supaya orang melihat kita, melihat terang yang ada pada kita, dan kemudian mereka mempermuliakan Bapa di sorga. Jangan sampai kehidupan kita justru menjadi kehidupan yang jadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara, kalau gelap, dia melangkah itu tidak melihat apa-apa, maka pasti dia akan tersandung dan jatuh. Jangan sampai kehidupan kita menjadi demikian. Tapi biarkan kita selalu menjadi terang, dapat menjadi terang dimanapun kita berada, agar setiap orang yang melihat kita, semua orang yang melihat kita, dapat mempermuliakan Bapa di surga. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing, mungkin ini pertama kali kita beribadah seperti ini, di ibadah minggu. Kita beribadah untuk yang pertama kalinya, ibadah di rumah. Saya pun untuk yang pertama kalinya memimpin ibadah online. Pertama kalinya memimpin ibadah online. Terima kasih untuk tim dan KMB yang sangat membantu ibadah online pada saat ini. Karena tanpa bantuan tim, mereka tidak kelihatan tim yang bertugas, tapi mereka sangat penting dalam pelaksanaan ibadah online pada saat ini. Kenapa? Karena kita membantu pemerintah dalam kasus yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. COVID-19. Dalam minggu-minggu yang lalu, bahkan dalam ibadah-ibadah yang lalu, saya sudah berkali-kali membahas tentang COVID-19. Dan kita yang ada pada saat ini di rumah masing-masing, kita pun mungkin sudah dalam keadaan yang ketakutan. Takut. Tapi pagi hari ini kita semua dikuatkan. Jangan takut. Tidak perlu takut. Jangan takut. COVID-19 jangan sampai membuat kita takut. Tapi tetap seperti yang saya katakan pada ibadah-ibadah yang lalu. Kita tidak takut. Tapi kita tetap berhikmat. Kita tetap bertanggung jawab untuk kesehatan dan kebersihan kita masing-masing. Salah satu upaya pemerintah, persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan Majelis Sinode Gemindo adalah membuat aturan ibadah di rumah selama 2 minggu berjalan ini. Apakah mengurangi makna ibadah? Tidak. Apakah makna ibadahnya berkurang? Tidak. Apakah Tuhan tidak hadir dalam ibadah di rumah kita saat ini? Tidak. Karena kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Itu berarti dimanapun kita berada, baik di rumah atau di mana saja, kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dalam peribadatan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan kita semua untuk mari hidup di dalam terang. Ibadah di rumah pun termasuk cara kita untuk menerangi dunia, menerangi Indonesia, menerangi gereja dengan cara ibadah di rumah. Menjadi terang agar semua orang yang melihat kita mempermuliakan Bapa di sorga. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayatnya yang pertama, seindah siang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Dalam persekutuan dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan baik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya kita mendengarkan ajakan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur saat ini akan dilakukan di rumah masing-masing, akan dikumpulkan di dalam keluarga, dan akan diberikan ke majelis setelah ibadah berjalan seperti biasa. Sambil kita memberikan persembahan kita di rumah masing-masing,
kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan yang kedua, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan apa yang seterusnya. Haruslah mengucap syukur dan Kristus berkenan. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena begitu nyata kasih setiamu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setelah kami menerima firman-Mu ya Tuhan, biarlah itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami sudah memberikan ucapan syukur kami yang sudah kami berikan di rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau mau datang, suci kuduskan persembahan kami ini Tuhan, dan layakan kami Tuhan sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk memakai persembahan syukur kami ini di dalam pelayanan di dalam gereja Gemindo Nazaret kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, korban yang sempurna. Amin. Kita akan mendengarkan bersama-sama persembahan pujian dari Bapak Penatua Deki Inkiriwa. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Gemindo Jemaat Nazaret yang sedang mengikuti ibadah online, ibadah minggu utama Gemindo Jemaat Nazaret lewat online sistem. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa situasional Indonesia, himbauan daripada pemerintah, sehingga baik dari Gemindo, Sinode Gemindo maupun Gemindo Jemaat Nazaret, MPH dan Majelis Pendeta mengambil satu keputusan di dalam rapat bersama untuk tetap melakukan atau melaksanakan peribadatan ibadah minggu utama Jemaat Nazaret lewat online. Yang kita ketahui situasional ini oleh karena COVID-19 atau virus corona yang telah membombardir bukan saja Indonesia tetapi dunia. Tetapi sebagai orang percaya kita masih mengatakan bahwa Bapa Raja atas semesta, di mana kita semua mendapat ketenangan sebab kita memiliki Allah dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Lingkupiku.
Reaching your mighty hand, lingkupi sayang. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu, bahwa Kau Raja atas semesta. Untuk menginspirasi Kau Allahku. Reaching your mighty hand when the ocean rise and thunder roll, I'll be sure that you above the storm, for you are King over the throne. Ku tetap di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu, menghadap Kau Raja atas semesta. Ku terinspirasi Kau Allahku. Ku terinspirasi Kau Allahku. Ku terinspirasi Kau Allahku. Saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita saat ini, kita akan mendoakan mereka yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun di minggu yang kita jalani ini. Tanggal 18 Maret, anak Andreas Ecclesiolile. Tanggal 20 Maret, Bapak Paulus Venturi. Penatua Edward Sekeon, Bapak Richard Rumondor. Tanggal 22 Maret, Bapak Joni Patabang. Kita akan mendoakan jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ibu Neni Skipioturang dalam perawatan di Tomohon. Bapak Hermanto Wijaya sakit di rumah, dan Penatua Linda Silitonga Memangke dalam proses pemulihan di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tersungkur di hadapan-Mu saat ini Tuhan.
mengangkat syukur terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Walaupun saat ini kami terpisah karena pandemi COVID-19, tapi kami semua adalah satu persekutuan. Kami ada dalam satu kesatuan, dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dalam persekutuan yang indah saat ini, Bapa, kami mengangkat syukur bersama kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun di minggu yang sudah kami jalani, baik namanya tercatat di warta jemaat ataupun yang namanya tidak tercatat. Janji firman-Mu terjadi, panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Kami juga membawa mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tangan kasih-Mu menjamah mereka, Bapa, dan kami percaya dengan jamahan tangan-Mu mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nasaret. Tuhan, saat ini pelayanan kami diistirahatkan selama 2 minggu karena pandemi COVID-19. Pelayanan dan persekutuan serta kesaksian harus kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Tidak mengurangi makna persekutuan ini. Tidak mengurangi makna kebersamaan kami. Karena kami tahu, dimanapun kami bersekutu, dimanapun kami beribadah, di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan bersama-sama dengan kami. Termasuk saat ini. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu Tuhan, berkati kami. Senantiasa berikan semangat yang kuat kepada kami sehingga walaupun kami terpisah karena pandemi COVID-19 ini, namun kami tetap satu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan dalam kesatuan ini saat ini kami berdoa untuk pelayanan majelis jemaat. Tuhan berkati. Ada banyak rencana-rencana yang harus dilaksanakan oleh majelis jemaat ke depan. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama agar semua rencana-rencana pelayanan ini dapat berjalan, dapat terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak. Ya Tuhan, tetap pakai kami terus dalam keterbatasan dan kelemahan kami, agar melalui pelayanan kami banyak jiwa terpanggil memuji Tuhan, banyak jiwa terpanggil memuliakan Engkau. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, dalam persekutuan yang indah saat ini, kami juga membawa pengurus kategorial. Kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, dan kategorial anak dan remaja. Berkati pengurus kategorial dalam pelayanan di kategorial mereka masing-masing. Biarlah mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Secara khusus, kami berdoa untuk kategorial perempuan yang dipercaya untuk menjadi panitia Raker dan Pasca 2020. Tuhan Engkau berkati mereka, usaha-usaha mereka untuk mencari dana. Tuhan berkati agar setiap usaha ini berhasil, setiap usaha ini boleh terlaksana. Engkau Allah yang Maha Kaya, dan dalam kemahakayaan-Mu Engkau akan mencukupkan apapun yang dibutuhkan oleh panitia Raker dan Pasca. Berikan kepada kami kesatuan Bapa, satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh. Karena kami melakukan tugas pelayanan ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap program yang harus kami jalankan dan program yang harus kami rencanakan ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemindo Nasaret, kepala keluarga dalam setiap tanggung jawab mereka sebagai pencari nafkah. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati agar apapun yang mereka lakukan,
Apapun yang mereka kerjakan sebagai kepala keluarga benar-benar dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan di setiap tangan mereka yang bekerja, Engkau Tuhan memberkati. Ya Tuhan, berkati ibu-ibu rumah tangga. Tuhan tolong dalam setiap pekerjaan, usaha, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, biarlah kasih setia Tuhan bersama-sama dan menyertai. Demikian juga anak-anak. Tuhan berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan. Anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang sukses berhasil, takut akan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa di sorga, seluruh kehidupan keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan. Berkati janda, duda, anak-anak yatim piatu yang lanjut usia, mereka semua yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, biarlah Engkau menolong mereka. Berkati persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja, dan Palopo, IAMN Cilacap. Tuhan tolong persekutuan ini, berkati mereka dalam pekerjaan mereka sebagai pelaut atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa menyertai mereka. Berkati Majelis Sinode Gemindo. Tuhan kiranya menyertai Majelis Sinode dalam semua pelayanan di Sinode Gemindo. Biarlah kasih setia-Mu menyertai agar Majelis Sinode dapat melakukan tanggung jawab pelayanan mereka dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Semua jemaat-jemaat segemindo di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGIW DKI Jakarta, dalam semua rencana kerja mereka, Tuhan bersama-sama, Tuhan menyertai. Pemerintah bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan. Keputusan-keputusan mereka, tindakan-tindakan yang mereka lakukan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini merajalela, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tuhan Engkau memberkati agar apapun keputusan yang mereka ambil, semuanya benar-benar sesuai kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang saat ini merintih kesakitan karena COVID-19. Tuhan Engkau jamah berkuasa Bapa, karena kami percaya kuasa-Mu lebih tinggi dari apapun, juga termasuk sakit penyakit yang mereka derita. Pulihkan, sembuhkan. Mereka yang kehilangan, baik kehilangan suami, istri, anak-anak, saudara, orang tua karena kasus pandemi COVID-19. Tuhan Engkau hiburkan mereka, tolong mereka Bapa. Dan tenaga medis yang bekerja, yang berupaya siang dan malam, kuatkan mereka Bapa, berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Biarlah mereka dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dapat melakukan setiap tanggung jawab mereka. Dan kami percaya malaikat penjaga-Mu yang akan menjaga, melindungi mereka semua. Seluruh kehidupan jemaat Gemindo Nazaret dan juga kami semua yang ada di dunia ini, Tuhan jaga kami, bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami terhindar dari COVID-19. Tapi di atas semuanya itu, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami yang sedang mengikuti ibadah online ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan. Berkati kelompok majelis bertugas Antioquia, berkati kami semua yang terlibat dalam ibadah online ini. Biarlah Bapa, seluruh hidup kami tetap diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Nazaret menyambut dengan sukacita partisipasi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dalam ibadah utama jarak jauh atau online. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera. Ibadah Minggu utama saat ini kita dilayani oleh Pendeta Maria Lelet Bansaga. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga dan studinya. Terima kasih atas puji-pujian yang dibawakan oleh Penatua Deki Inkiriwang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas saat ini kelompok Majelis Antioquia, organis Penatua Valdi Inkiriwang. Ibadah ini direkam dan diolah oleh Penatua Stevi Thomas, Diaken Gusti Karaeng. Tuhan Yesus memberkati. Informasi sekretariat. Diberitahukan kepada seluruh anggota Jemaat Nazaret bahwa semua kegiatan peribadatan dan lain-lain diliburkan selama 2 minggu. Sesuai himbauan pemerintah PGI Sinode Gemindo. Pelayanan dilakukan hanya untuk ibadah pelepasan dan pemakaman. Pendeta, Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Leilogo Oleh atas kelahiran anak kedua, adik Stefano Dev Leilogo. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Pengutusan. Yakinkan dirimu bahwa Yesus selalu menyertaimu dan berharaplah kepada Dia dalam segala sesuatu.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu setiap hari, jangan takut. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala penyakit. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah Minggu Prapaskah keempat Gemindo Jemaat Nasaret. Ibadah online di rumah saja. Nasaret peduli, bersama kita kuat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.